Yesi akhirnya sampai di Menara Futu. Di sana ia akan bertarung dengan Yangke. Namun Yangke sudah bosan melihat Yesi di sana. 个理由啊，这个理由我已经听过了。 Belum bertarung, Yangke kagum dengan aura pedang yang Yesi keluarkan. Langsung diloloskan begitu saja. Dan sebelum pergi, Yangke menyarankan untuk lebih memikirkan Bai Yue. 往后的路，姑娘还请自求多福。江上老，话太多了。 我都快憋出内伤了。谷主， Yesi akhirnya sudah masuk ke lembah Feng Hua. Kemudian muncullah Bai Yue di sana. Dan tak menyangka ternyata Bai Yue adalah ketua lembah. Ia heran kenapa Bai Yue menyembunyikan identitasnya selama ini. 这座风华谷谷主， 只是不懂你为什么要隐藏身份，还一路跟着我。 Karena sudah melewati semua babak, Yesi meminta Bai Yue menyembuhkan Tang Huan. Tapi Bai Yue bertanyakan apakah Yesi benar-benar sudah melewatinya. Bai Yue saat ini sedang tak ingin mengobati orang. Mendengar itu, Yesi berniat untuk menantangnya bertarung. Untungnya datang Paman Hua ke sana menghentikannya. 姑娘，你这脾气怎么还这么急呀？你不会又不记得了吧？我说你什么时候能长？ Bai Yue meminta untuk Yesi menunggu hingga dirinya mau mengobatinya. Tapi Yesi cemas kondisi Tang Huan akan memburuk. Namun Bai Yue tak peduli. Yesi merasa ada dendam di antara mereka di masa lalu. Tapi Paman Hua tak bisa menceritakan apapun. 弄进来，找地方安置了再说。 Yesi bersama Paman Hua kemudian membawa Tang Huan masuk. Setelah itu Paman Hua langsung memeriksanya. Paman Hua merasa banyak racun dalam tubuh Tang Huan. Tapi ia yakin kalau Bai Yue pasti akan bisa menolongnya. Bahkan jika orang itu sudah hampir mati. 治不了的。之前有人中了，那次救治，足足耗损了谷主半年的。 Paman Hui lalu menanyakan kenapa Yesi menyukai Tang Huan daripada Bai Yue. Bagi Yesi, meski Bai Yue memiliki wajah yang tampan, tapi sikapnya selalu galak kepadanya. Berbeda dengan Tang Huan yang memiliki mata yang lembut. Yang membuat Bai Yue saat ini mendengar itu menjadi marah. 是我们做了什么，又惹到他了吗？ Paman Hui menyarankan untuk Yesi berpikir lebih dalam. Ia memberitahukan kalau orang tampan akan pandai menipu. Apalagi dengan wajah yang lembut, akan membuat Yesi tak mewaspadainya. 我看起来有那么好骗吗？ Di ruangannya, Bai Yue tengah membuat obat. Lalu Paman Hua datang memberitahukan kalau Yesi bertekad menyelamatkan Tang Huan. Ia menyarankan untuk Bai Yue tak perlu menyelamatkan Tang Huan dan membiarkannya mati. Meski hal itu akan melanggar aturan lembah. 更让我担心的是你，那小子中的。 Lalu ketika Yesi memberikan makan kuda, ia memikirkan bagaimana cara agar Bai Yue segera mau menyelamatkan Tang Huan. 你放心啊， Yesi berencana ingin menyandra kuda tersebut. Tapi Paman Hui merasa itu bukan hal yang tepat. Dia menyarankan untuk terus mengikuti Bai Yue saja. 治之举啊，对于这种嘴硬心软的人，就得死缠烂打。哎，你也算是笨得可以了。 哎呦，会 我 说。 言尽于 Setelah itu, ketika Paman Hui bersama murid-murid lainnya, mereka bertemu dengan Bai Yue yang meminta untuk mengembalikan merpati Cuyao dan memberikan hadiah kepada Lin Xiao. Lalu tiba-tiba, datang Yesi ke sana memeluk kaki Bai Yue. Ia merasa hal ini tak berlebihan dibandingkan dengan awal pertemuan mereka, yang saat itu Yesi tengah telanjang. Yang membuat Bai Yue kesal dengan sikap Yesi, yang rela membuang harga dirinya demi menyelamatkan Tang Huan. 别说是救他，好像立刻就想弄死他。你还没告诉我到底要什么条件呢？我这脸不是白丢了吗？ Paman Hui menyarankan untuk Yesi tak menyerah dan tak takut melakukan hal yang diimajinasikannya. 不到。天时地利。 Setelah itu, Yesi pergi ke tempat orang-orang mandi. Ia melemparkan sebuah batu ke kolam pemandian, yang membuat air memanas dan semua orang di sana pergi keluar kolam. Namun rencana Yesi tetap gagal dan malah Bai Yue marah kepadanya. 还怨呢？说的是你。拿来。 Yesi sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Untungnya datang Paman Hui membawakan beberapa buku yang akan membantu Yesi untuk menaklukkan Bai Yue. Setelah itu, Yesi pergi menemui Bai Yue yang tertidur dan memikirkan bagaimana menggunakan trik rayuannya kepada Bai Yue. Tapi ternyata, semua ini hanya bayangannya saja. Sedangkan, Bai Yue yang datang memberikan obat kepada Yesi, yang memiliki bentol-bentol di tubuhnya. Ketika Yesi tersadar, sudah ada Bai Yue di sana. Ia ketahuan kalau tengah membaca buku cerita yang konyol dan langsung disita. 你闯神医谷秦关密室，会说，你这叫……
Malamnya, Baiyue membaca buku milik Yesi. Tiba-tiba ia mendapatkan surat untuk bertemu Yesi. Lalu keesokannya di tempat pertemuan, Baiyue datang menemuinya. Ketika Baiyue hendak pergi, Yesi menariknya. Dan terjadilah momen romantis saat itu. Dan setelah itu, Yesi pun mengajak Baiyue untuk menikah. Namun ternyata, semua itu hanya imajinasi Baiyue setelah membaca buku cerita tersebut. Kemudian, Baiyue keluar dengan membawa lampu wangian. Tapi ia ragu ingin memasangnya atau tidak. Paman Hu yang ada di sana pun heran dengan sikap Baiyue, padahal orang yang sudah dirindu ada di depan mata. 难道还不够？ Tak lama kemudian, Yesi hendak menemui Baiyue. Ia melihat wangian yang ada di depan kamarnya itu. Kemudian, Yesi masuk tanpa permisi ke sana, yang membuat Baiyue jadi kesal kepadanya. 你也不能不敲门就随便往。 Yesi lalu menanyakan apakah dirinya sudah menyinggungnya atau tidak. Yang membuat Baiyue jadi tak mau menyelamatkan Tang Huan. Ia tak mau pergi dari sana sampai Baiyue mau memberitahukannya. 知道在哪儿，慢走不送。我都猜成这样。 Karena terpaksa, Baiyue akhirnya akan memberikan sebuah cerita. Ia mengajaknya ke ruang rahasia di belakang kamarnya untuk menceritakan dendam di antara mereka. Semua yang ada di sana terbuat dari emas. Lalu ada sebuah ruangan rahasia juga yang menunjukkan betapa kayanya Baiyue itu. Baiyue meminta agar Yesi tak menyela apa yang akan ia ceritakan, yaitu tentang orang yang paling ia benci seumur hidup, tentang orang yang pernah melakukan kesalahan tapi selalu mengulangi kesalahan yang sama. 我告诉你啊，别人吃过一次亏，受过一次伤，就不。他是你即使牺牲性命也必须要救的人，最后往你身上泼脏水，把你推向无尽深渊。 Baiyue lalu menceritakan masa lalu Yesi, di mana saat itu Yesi membawa Changnan ke lembah Fenghua agar Baiyue mau menyembuhkannya. Ketika Baiyue muncul, Yesi tak mengenalinya. Semua itu karena Yesi yang sudah lupa ingatan. 这接口找的真敷衍。 Yesi meminta agar Baiyue menyelamatkan Changnan. Padahal tubuhnya sendiri banyak luka dan keracunan. Baiyue marah kenapa Yesi harus berkorban untuk orang sepertinya, bahkan orang yang lebih buruk dari Tang Yang. 你这么生气干什么？我找什么人和你有？不想帮忙就直说，别扯这些没用的。 Baiyue meminta agar Yesi mencari ginseng 7 daun, agar Baiyue mau menyelamatkan Changnan. Namun Yesi malah menggampangkan syaratnya. Sebelum Yesi pergi, Paman Hua memberikan obat untuk Yesi. Dan itulah kisah tentang orang yang paling Baiyue benci. 你知道你后来 Yesi paham dengan isi dari cerita Baiyue. Tapi ada satu hal yang paling membuat Baiyue sedih. Ketika ia melihat Yesi mati dibiarkan begitu saja. Baiyue datang ke sana langsung sendirian menguburkannya. 那些如梦飘过的，怎么会这缘分让为你守候？不想风化我的路，就任情分。 Orang yang Yesi bawa selalu semakin jahat dan semakin jahat. Tapi bagi Yesi, pada akhirnya mereka akan bernasib buruk. Yesi sendiri juga tak peduli kalau dirinya mati. Yang membuat Baiyue merasa kalau Yesi orang yang begitu bodoh. 落地的女人，你生什么气啊？没有男人你活不下去是吗？ Yesi menjelaskan kalau ia hanya ingin memiliki orang yang menemaninya hingga tua. Ia tak ingin hidup sendirian di dunia. 北木成才至少需要成长1000年以上，都想找个良人相依相守，白头到老，这都是一个意思。 Yesi paham kalau Baiyue ingin dirinya berhati-hati. Tapi Yesi pasti akan membalaskan orang yang mencelakainya. Namun ia ingin menepati janji yang ia buat dengan Tang Huan. Yang membuat Baiyue marah dan menghancurkan papan caturnya. 哎，谷主，谷主， Yesi lalu menanyakan apa sebenarnya hubungan dirinya dan Baiyue. Tapi Paman Hua tak bisa mengatakannya langsung. Paman Hua menyarankan untuk Yesi tak percaya begitu saja dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. 和亲耳听到的。 Yesi lalu menanyakan lagi apa yang membuat Baiyue begitu membencinya. Paman Hua memberitahukan kalau Baiyue sebenarnya tak peduli dengan urusan dunia. Tapi ia malah datang saat Yesi ingin balas dendam ke Sekte Tang. Paman Hui meminta agar Yesi memikirkan alasan Baiyue melakukan itu. 男人写海底针呢？
Bayu Wei terus merasa sakit di jantungnya, tapi ia masih menyangkal kalau tengah marah ke Yesi. Semua ini karena kutukan yang ia miliki, yang akan terus menyiksa jika memiliki perasaan. 风华谷历代修的是一圣之道，必遭天地同谴，永受焚心之苦。 Keesokannya, Yesi datang menemui Bayu Wei. Ia meminta agar Bayu Wei mengatakan syaratnya agar mau menyelamatkan Tang Huan, bahkan sampai mengancam akan menghancurkan barang-barang milik Bayu Wei. Bayu Wei hanya meminta agar Yesi tinggal di lembah Feng Hua selama setahun untuk menyelidiki tubuh Yesi untuk tahu misteri yang ada pada dirinya. Kalaupun Yesi menolak, Bayu Wei juga tak masalah. Apalagi Bayu Wei juga enggan untuk menyelamatkan Tang Huan. Tapi pada akhirnya, Yesi pun mau menuruti syarat yang diberikan. 我也不敢对你有任何想法。只要你救活了他，我自然会来谷中待满1年。跟紧我，拿好了。 Setelah itu, Bayu Wei pun mulai membuat obat-obatannya, dan Yesi di sana diminta untuk membantu. Setiap obat yang Bayu Wei buat, ia selalu mencobanya. Tapi Bayu Wei malah kesakitan karena racun itu, hingga Bayu Wei memuntahkan darah. Dan di saat itu, Yesi juga merasakan sakit yang Bayu Wei rasakan. 你别管我，我死没关系。 Untungnya datang Paman Hua ke sana dan segera memberikan obat. Dengan begitu, Bayu Wei dan Yesi bisa segera diobati. Hingga malam, Yesi akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia menceritakan bagaimana sakitnya seolah seperti akan mati. Yesi lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Bayu Wei hanya mengabaikannya. Hingga datang Paman Hui ke sana dan mengantarkan obat, dan tahu kalau Bayu Wei terkena racun. 你中什么毒？你快告诉我。 谁跟你不是外人？ Yesi menanyakan apa yang terjadi ke Paman Hui. Semua ini karena Bayu Wei yang perlu untuk mengetes obatnya sendiri. Mengetahui itu, Yesi meminta agar Bayu Wei tak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Namun semua yang terjadi ini juga karena Yesi sendiri yang bawa Tang Huan ke sana. 带来的也是你自己好好想想。 Keesokannya, Tang Huan akhirnya sudah diobati. Paman Hui merasa seharusnya Bayu Wei tak perlu berkorban untuk menyelamatkan Tang Huan. Meski tak selamat pun, juga tak akan menyalahkan Bayu Wei. 我看出来了。 Sementara itu, Yang Ke mengantarkan buku yang ia temukan. Ia tahu kalau buku konyol ini milik Yesi. Lalu ketika keluar, Yang Ke bertemu Bayu Wei dan mengadukan soal buku itu. Mendengar itu, Yesi langsung menyamarkan bukunya di meja Bayu Wei. Dan setelah masuk, Yesi langsung menanyakan keadaan Bayu Wei dan memberitahukan kalau sudah membuatkan bubur untuk kesehatan Bayu Wei. 我认真，然后你再看啊，这个芡实捣碎了之后， Namun, Bayu Wei kembali merasakan sakit pada jantungnya, sehingga ia terpaksa harus berkata kasar kepada Yesi dan membuat Yesi jadi salah paham. Yesi lalu menjelaskan apa yang terjadi kepada Paman Hui. Paman Hui menyarankan untuk membuatkan bubur yang lain untuk Bayu Wei, namun kali ini menggunakan ginseng. Ia juga memberitahukan kalau Tang Huan sudah bangun. 对啊，这些药也别浪费了，都倒进去。 Yesi pun lalu datang dan memberikan buburnya. Di sana Tang Huan mencoba mencari tahu identitas dari ketua lembah yang mana tidak pernah ditunjukkan kepada dunia. Dan Yesi dengan polosnya memberitahukan identitasnya. 白月，你在想什么？这么入神？ Tang Huan lalu menanyakan bagaimana Yesi bisa menemukan lembah, serta bagaimana Yesi melewati rintangan yang ada. Ia meminta agar Yesi memberitahukan dengan detail, namun Yesi tak bisa mengatakannya saat itu. Yesi memberitahukan syarat yang diberikan oleh Bayu Wei, yaitu ia harus tinggal di lembah selama setahun, dengan alasan untuk melakukan penelitian ke Yesi. Mendengar itu, Tang Huan meminta Yesi menemaninya kembali ke Sekte Tang, dan ia berencana untuk menikahi Yesi terlebih dahulu, dan setelah itu baru menemani Yesi kembali ke lembah Feng Hua. Namun Yesi masih belum bisa memberikan jawaban. 我还得继续去熬粥，等你痊愈了之后再说吧。 Lalu malamnya, Yesi ke kamar Bayu Wei sambil membawa bubur. Tapi Bayu Wei menolak bertemu, sehingga Yesi mengatakannya dari luar. Ia memberitahukan kalau Tang Huan meminta menemaninya kembali ke Sekte Tang, dan rencananya Tang Huan untuk menikahinya. Bayu Wei mempertanyakan dengan janji 1 tahun itu, dan meminta memikirkan lagi kalau mungkin Tang Huan tengah memanfaatkannya. Tapi ia merasa Tang Huan tak seperti itu.
既然你心意，又何必跑来说什么和我商量？ Yesi lalu menanyakan lagi soal hubungan mereka, tapi Bayu Wei menegaskan kalau tak ada hubungan apapun dan meminta agar tak menganggap peringatannya. Yesi tiba-tiba menanyakan apakah Bayu Wei tak jatuh hati kepadanya. Bayu Wei menjelaskan kalau ketua lembah tak pernah ada yang menikah karena tak ada wanita yang cocok di dunia ini. Yang membuat Yesi jadi marah mendengar itu dan mengutuk Bayu Wei sebelum ia pergi. 他祝你孤独终老，你是天，就此别过吧，我一定会找到些。 Namun setelah Yesi pergi, Bayu Wei merasakan sakit lagi di jantungnya. Semua ini karena kutukan hati yang dimiliki ketua lembah, yang membuatnya tersiksa karena sakit hingga mati. Ia tahu kalau Yesi juga merasakan sakit juga ketika ia sakit. Karena itu, ia tak ingin membuat Yesi menderita juga. Dan dengan kutukannya, ia tak akan bisa menemani Yesi untuk waktu yang lama. Keesokannya, Yesi dan Tang Huan berencana akan pergi. Tang Huan merasa lembah Feng Hua tempat yang bagus, tapi Yesi merasa tak cocok untuknya. 这里头万一我不小心，我可不想一辈子都欠债。 Sementara itu, Bayu Wei menemukan buku yang Yesi tinggalkan. Lalu Tang Paman Hui ke sana memberitahukan kepergian Yesi dan meminta agar Bayu Wei menghentikan Yesi untuk pergi. 到最后追悔莫及的，肯定又是你自己。行了， Yesi akhirnya sudah sampai di Sekte Tang, tapi di sana ia melihat Paman Qi yang masih hidup dan beralasan kalau saat itu Paman Qi sudah diselamatkan. Tapi Yesi tahu kalau Paman Qi selama ini yang menyamar menjadi pengawal Tang Huan, yang membuat Yesi curiga ada sesuatu yang aneh. 这个气魄有问题，唐桓是不是也瞒着我？ 小溪以后就是自己人。 Kemudian mereka makan bersama. Paman Qi menjelaskan bagaimana keadaan Sekte Tang saat ini. Dengan kembalinya Tang Huan, murid-murid lainnya juga akan kembali. Ia juga menjelaskan kalau Yu Lao yang sudah menyerahkan senjata bomnya dan kini dijaga oleh pengawal hitam dan putih. 现在唐门实力大损，我若想名副其实的当。 Tang Huan lalu mendiskusikan penyerangan ke Sekte Pili. Yesi merasa bom Sekte Pili sama-sama berbahaya. Tapi Tang Huan meyakinkan kalau hanya akan membunuh Yu Lao, sehingga Yesi pun mau untuk membantu. 那暴雨梨花针 Tang Huan lalu meminta untuk Paman Qi mengikuti Yesi dan membunuh Yu Lao jika Yesi tak membunuhnya. Lalu malamnya Yesi mulai menyusup ke Sekte Pili. Tanpa bisa melawan, Yesi menyerah dan melenyapkan bela diri Yu Lao. Lalu ketika keluar, para murid sekte mulai menyerang, tapi mereka bukan tandingan Yesi. Di saat itu, pengawal hitam dan putih ada di sana, tapi mereka tak menyerang karena tahu tak akan bisa menang, serta permintaannya hanya menjaga Yu Lao tetap selamat. Dengan Yesi tak membunuhnya, misinya pun dianggap selesai. Lalu ketika Yesi pergi, Paman Qi berniat untuk membunuh Yu Lao, tapi Yesi menyadari itu dan menghentikannya. Bagi Paman Qi, hal wajar untuk membunuh musuhnya, tapi Yesi sudah berjanji dengan pengawal hitam putih kalau tak akan membunuhnya. Apalagi seni bela diri Yu Lao juga sudah hancur. 你们要把霹雳门收入囊中，我不管，但今夜。 Keesokannya, di depan sekte ada seorang wanita di sana. Wanita itu ternyata Sweting yang mengaku sebagai orang Sekte Tang. Ia berpura-pura lemas di depan Yesi agar dibantu bertemu dengan Tang Huan. Lalu ketika bertemu Tang Huan, ia tampak terlihat shock. Sweting diminta untuk bicara dengan Paman Qi, sementara Tang Huan menjelaskan siapa Sweting itu, yang merupakan istri salah satu tetua yang sudah membantunya. Karena itu meminta Yesi percaya kepadanya. Apalagi Sweting juga ikut bersandiwara seolah kesakitan. 我肚子疼，我的孩子不……她一个孕妇流落在外，你也于心不忍吧？你真是通情达理。又不是你的。 Paman Qi meminta maaf karena membiarkan Sweting ke sana. Tang Huan lalu meminta Paman Qi menyerahkan sebotol racun ke Sweting dan memintanya untuk meracuni Yesi. Karena Tang Huan merasa Yesi sudah tak patuh kepadanya. 我希望他成亲之后能够乖顺一些。
Keesokannya, Sweating kembali menemui Tang Huan. Sweating menjelaskan kalau Yesi mengajaknya makan bersama makanan yang sudah ia racuni. Padahal saat ini ia tengah hamil mengandung anaknya Tang Huan. Tak lama kemudian, Yesi datang ke sana membawa makanannya. Yesi menjelaskan kalau ia terinspirasi dari Sweating yang memberikan makanan untuknya. Karena itu ia akan makan bersama dengan Tang Huan juga. 你现在越来越像贤惠的当家主母了。 Tang Huan lalu membahas soal rencana pernikahannya. Ia meyakinkan kalau benar-benar ingin menikahi Yesi dan meminta tak perlu khawatir dengan semua persiapannya. Karena mereka akan menikah, Tang Huan mulai menanyai rahasia Yesi mengenai hubungannya dengan Bai Yue serta dengan Adipati Changqi. Tapi Yesi menjelaskan kalau tak mengingat apapun. Hingga Tang Huan mulai menanyakan buku kitab obat. Ia ingin menyerang sekte Pili dan menjadi sekte terkuat. Karena itu, ia butuh kitab obat untuk membuatnya jadi lebih kuat. 丢了他的面子，你会帮我的，对吗？你都已经是门主了，如果你还想要当武藏， Tang Huan menanyakan, bukankah kitab obat itu ada pada Yesi? Mendengar itu, Yesi jadi paham tujuan pernikahan itu. Namun kitab obat yang Yesi miliki hanyalah sebuah buku cerita. 本草真经只是画本。 那你出神入，你怎么了？难道你连我也不相信？ Yesi kemudian pergi dari sana, tapi Tang Huan merasa kalau Yesi sudah berbohong kepadanya. Karena itu, ia berniat akan bersikap kejam kali ini. Dan lalu malamnya, Sweating kembali menemui Tang Huan. Tiba-tiba Tang Huan memuntahkan darah. Semua ini karena ia juga memakan makanan beracun yang sudah dia siapkan untuk Yesi. Sweating lalu menyampaikan tujuannya ke sana, meminta untuk Tang Huan kelak menikahinya. Apalagi selama ini, Sweating sudah banyak membantu Tang Huan. 武长老怎么会支持你？本来我们计划的。 Bahkan setelah kabur dari cengkeraman Tang Yan saat itu, Sweating terus membantu Tang Huan dengan semua kekayaannya. Karena itu meminta Tang Huan menjadikannya istri. Tapi tiba-tiba, Tang Huan pun membunuhnya di sana. Bahkan meski saat itu, Sweating mengandung anaknya. 你们男人一个 门主， Melihat kematian Sweating, Paman Kim menyarankan untuk Tang Huan menikahi Yesi saja. Tang Huan pun menenangkannya dan meminta untuk membereskan mayat Sweating. Tapi saat Paman Ki berbalik, Tang Huan malah membunuhnya dengan dalih kalau Paman Ki sudah berkhianat. Dan untuk menutup mulut Paman Ki yang tahu semua rahasianya, Paman Ki meminta agar Yesi tak dibunuh karena sudah menyelamatkan Tang Huan. Tapi Tang Huan tak peduli karena Yesi yang sudah berbohong kepadanya. Bagi Paman Ki, Tang Huanlah yang sudah membohongi Yesi sejak awal. 你这苦肉计不错。有劳于门主费心，我并无大碍。要，但那不能使你们对不起我。 Di lembah Feng Hua, Bai Yue tengah gelisah hingga membuatnya tak bisa tidur beberapa hari. Kemudian datang Paman Hua ke sana memberitahukan rencana pernikahan Yesi serta pergerakan Changqi yang ingin menyerang sekte Tang. Sementara itu, Yesi memikirkan alasan kenapa Tang Huan membuat acara pernikahan yang mewah. Apakah karena benar-benar mencintainya atau hanya demi kitab obat? Ia berencana akan memanfaatkan pernikahan ini untuk tahu maksud dan tujuan dari Tang Huan. Kemudian, Yesi pun mencoba menggunakan gaun pernikahannya. Tapi ketika ia bercermin, ia malah melihat sosok Bai Yue di sana. Ia merasa kalau dalam hatinya ingin menikahi Bai Yue. Setelah semua ini selesai, ia berencana untuk pergi ke lembah Feng Hua. Yesi kemudian keluar dari kamarnya untuk menemui Tang Huan. Di sana Yesi menanyakan keberadaan Sweating dan Paman Ki. Tapi Tang Huan menjelaskan kalau mereka berdua keluar untuk berobat dan meminta untuk Yesi tak khawatir akan acara pernikahannya. 他们的子弟都各司其职。 你确定他们是来观礼，而不是来闹事的？ Tang Huan lalu menanyakan soal gaun yang ia siapkan. Ia sengaja membuat acara pernikahannya mewah untuk Yesi. Namun sampai saat ini, Tang Huan masih belum mendengar Yesi mengatakan cintanya ke Tang Huan. Yesi pun tak menanggapinya dan berniat untuk pergi. Tapi ia mencium aroma yang aneh dari kamar Tang Huan. Tang Huan menjelaskan kalau itu untuk mengusir ular. 哦，没事儿。 Keesokannya, pasukan Changqi akan sampai di sekte Tang.
Tapi perjalanannya dihentikan oleh Chu Yao yang ingin menyampaikan pesan dititipkan oleh Bai Yue. Sementara itu, acara pernikahan sudah disiapkan. Yesi di sana menanyakan mengenai kepergian Paman Qi. Tapi salah satu murid mengatakan kalau Paman Qi belum keluar sama sekali sejak semalam. Yang membuat Yesi jadi mulai curiga. Lalu di malam sebelum acara, Chu Yao mendatangi Yesi dan menyampaikan sebuah ramalan untuk pernikahan ini, di mana pernikahan ini akan ada banyak rintangan dan menyarankan untuk mengganti orang saja. Tapi Yesi bertekad akan tetap menghadapinya. 叶姑娘，不管这桩亲事如何，作为朋友的心意，我还是要表达的。哦，对了，易水山庄的林大小姐传信来说明。 Yesi merasa orang yang datang ke peramal sebenarnya sudah tahu jawaban di hati. Hanya saja ingin mendengar jawaban itu dari orang lain. Dan Yesi bertekad kali ini tidak akan mati. Lalu keesokannya, hari di mana pernikahan akan diadakan. Dan sebelum itu, Tang Huan mengajak Yesi untuk makan bersama. Ketika makan, Tang Huan menanyakan keberadaan jarum hujan badai. Yesi menjelaskan kalau sudah menaruhnya di ruangan leluhur. Karena baginya, senjata itu memang bukan miliknya. 遇见你，是我这辈子做的最对的事。 Tang Huan kemudian mengupaskan anggur untuk Yesi. Yesi yang curiga pun menolak untuk memakannya dan memilih untuk makan makanan lainnya. 对了，小谢，那是鸡汤，你该补补了。 Di saat itu, Yesi melihat Tang Huan memakan makanannya dan merasa kalau makanan Tang Huan aman untuk dimakan. Karena itu, ia pun memakan makanan yang Tang Huan pilih. Tapi kemudian, Tang Huan pergi dengan alasan ingin menyambut tamu. Di luar, Tang Huan langsung memutahkan makanannya dan segera pergi ke ruangan leluhur. Namun di sana, ia tak menemukan kunci untuk membuka peti hartanya. Dan setelah itu, acara pernikahan pun akhirnya dimulai. Pengantin wanita akhirnya memasuki aula dan acara inti pernikahan pun diadakan. Yesi mengikuti semua proses adat di sekte Tang. Tapi tiba-tiba, Tang Huan mengumumkan kalau ini jebakan untuk Yesi. Yang membuat Yesi mempertanyakan Tang Huan melakukan ini. Padahal selama ini, Yesi sudah pernah menyelamatkan nyawa Tang Huan. Tapi bagi Tang Huan, Yesi layak untuk dibunuh karena semua kejahatan yang sudah ia lakukan. Para pendekar juga mengkritik kemampuan bela diri Yesi yang kuat. Mereka meminta untuk Yesi menghapuskan senebili dirinya. Dari sana Yesi pun tahu kalau pendekar tidak mau mengakui kalau ada yang lebih hebat dari mereka. Dan tujuan mereka sebenarnya hanyalah kitab rahasia yang dimiliki Yesi. Walaupun sebenarnya Yesi tak memiliki apapun. Yesi tiba-tiba melemah karena racun yang mulai aktif, tapi ia mengeluarkan bom untuk membuat para pendekar tak menyerangnya, dan berniat untuk membawa Tang Huan mati bersamanya. Yesi heran, kenapa Tang Huan tak keracunan seperti dirinya. Semua itu karena Tang Huan tak akan membiarkan dirinya mati keracunan. Yesi merasa memang dunia persilatan tak cocok dengannya. Sebelum itu, Yesi ingin Tang Huan membalas budi kepadanya dengan menjawab satu pertanyaan Yesi dengan jujur, yaitu apakah Paman Qi dan Sweting benar-benar sudah dibunuh. Tang Huan pun membenarkannya, yang membuat Yesi tak menyangka Tang Huan begitu kejam. Yesi dan Tang Huan pun mulai menyerang di sana. Para pendekar juga mulai maju untuk menyerang Yesi. Di tengah pertarungan, datang Bai Yue menyelamatkan Yesi. Yesi memberitahukan kalau Paman Qi yang tahu keberadaan jarum hujan badai. Sebelum akhirnya, Bai Yue membawanya pergi dari sana. 怎么还没来啊？哎呀！琳娜小姐，咱们又见面了。我们见过吗？ Di tengah perjalanan, Linsu meminta untuk berhenti, lalu diperlihatkan rambut Yesi yang sudah memutih. Semua ini karena kondisi Yesi yang keracunan. Tapi bagi Yesi, rasa sakit ini tak sesakit rasa sakit hatinya. Namun ia sakit hati bukan karena Tang Huan. 不配。是你一定要看我跟别人成亲。 Tiba-tiba Bai Yue melepaskan baju yang Yesi kenakan, yang membuat Chu Yao dan lainnya di luar jadi salah paham. Padahal Bai Yue hanya ingin menghilangkan bau darahnya saja. Dan Bai Yue juga jadi lebih mudah untuk mengobatinya.
Tapi ia merasa aneh dengan kondisi nadi Yesi, seolah Yesi sudah kehilangan ilmu bela dirinya. 全部都流失殆尽了。我也是第一次遇到这种情况，正好给你加点。 Bayue tak mengerti dengan isi pikiran Yesi, padahal ia sudah memperingati bahaya dari kata-kata manis. 一辈子，我也心甘情愿。 Tak lama kemudian, Changqi juga tiba di sana, yang langsung menemui Yesi karena khawatir. Ia berniat membawa Yesi untuk diobati, tapi Bayue menghentikan Changqi melakukan itu dengan alasan kalau kondisi Yesi yang kritis untuk meredakan amarah Changqi kepadanya. Dan Yesi pun ikut membantu dengan aktingnya. 一不留神， Yesi meminta agar Changqi tak perlu menyerang Sekte Tang, karena yang bersalah hanya Tang Huan saja, dan meminta agar Changqi mendengarkan kata-katanya. Changqi lalu berniat membawa tabib kerajaan, tapi Yesi hanya ingin diobati Bayue saja. 我的伤，他能治。 你要治不好他，唯你是问。 Ketika Lin Shou kembali, ia sudah melihat pasukan mengepung, dan tahu kalau penyakit Yesi sudah parah. 我还想把他换到我的马。 去行宫。是。 Di Sekte Tang, ruangan pernikahan dibongkar kembali. Lalu Tang laporan kalau kunci peti harta tak ditemukan, dan tak ada yang berani mengejar keberadaan Yesi, serta kekacauan yang ada di gudang Sekte Tang. Namun ada sebuah kabar aneh, di mana Yesi bertarung melawan pasukan armor hitam. 妖女和黑甲军打得天昏地暗，妖女和黑甲军打得天昏地暗。 Di istana Changqi, obat-obatan dibawa masuk. Changqi menyayangkan karena ginseng di Gunung Changli yang terkenal sudah habis digali oleh orang. Obat-obatan yang Changqi bawa ke sana semua tak ada yang manjur. Tapi Changqi bertekad akan menemukan obat terbaik untuk Yesi. 好好照顾他，伤害他的人，我一个也不会放过。 Keesokannya, Lin Shou bertemu dengan Zhu Yao. Kali ini ia baru benar-benar mengenali Zhu Yao dan membuat Zhu Yao jadi malu sendiri. Kemudian, Lin Shou memamerkan senapan miliknya. Walaupun Lin Shou tak bertarung, tapi ia terinspirasi oleh Yesi. Ia mencoba mencari kitab rahasia untuk menaikkan kekuatannya secara instan. Tapi karena tak ada, ayahnya pun memberikan senapan. 所以我爹就给我这个了。哎，你说， Lalu diperlihatkan di mana Bayue dan Changqi bertarung, di mana Bayue marah atas tindakan Changqi yang beracuni Sekte Tang. Padahal Yesi sendiri tak ingin mencelakai orang yang tak bersalah. 你居然暗自派人去偷渡，你明明答应过这样做，就是殃及无辜。 Changqi sama sekali tak merasa bersalah, tapi Bayue menjelaskan kalau hanya Tang Huan yang bersalah, yang membuat Yesi jadi keracunan saat itu. Dan Changqi pun akhirnya mengerti, tapi ia tetap berniat untuk menyerang Tang Huan saat ini. Untungnya datang Lin Shou ke sana, menghentikan keributan dan minta membiarkan Yesi balas dendam sendiri. 我知道你叶希都说了要自己报仇，也有这个能力自己报仇。 Yesi juga akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia langsung diminta untuk minum obat yang Changqi siapkan. Tapi Yesi enggan untuk memakan obat-obatan itu. Mengetahui itu, Changqi pun marah dan memaksa para pelayan agar terus berlutut hingga Yesi memakan habis obatnya. Tapi bagi Yesi, hal itu hanya akan membuatnya menderita saja. Apalagi ia juga tak memerlukan obat-obatan itu. 你的身体一定要大补。怎么补都没用。 什么反应？ Setelah itu, Yesi meminta mereka semua pergi. Tapi Changqi malah tidak mau keluar dari sana. Yang membuat Yesi cemas akan hal itu. Setelah itu, Changqi mengutarakan niatannya untuk mengajak Yesi menikah. Dengan alasan untuk bisa mempertahankan Yesi di sisinya. Yang membuat Yesi jadi tambah pusing. Ia tak ingin menjadi istri Changqi. Bahkan jika Changqi menjadi kaisar. Ia hanya ingin menjadi istri dalam keluarga sederhana. Tanpa ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Tapi tetap saja, meski Changqi mengatakan mengerti, tapi ia masih salah paham. 我明白。我不怕也不需要你，快走！要不是我现在打不过你，你打吧，任你打。 Di saat itu, Lin Shou tengah lewat di sana. Mengetahui itu, Yesi langsung teriak mengatakan sesuatu. Dan Lin Shou pun paham kalau Yesi tengah butuh bantuan. Lin Shou akhirnya bisa masuk ke ruangan Yesi.
Di sana Yesi mengatakan kalau ingin mandi saat ini dan memerlukan air yang mengalir agar tidak ada infeksi, yang membuat Yesi bisa kabur dari cengkeraman Changqi. Lin Sam membawa Yesi dengan tandu ke atas bukit. Tapi di tengah perjalanan, Yesi meminta untuk turun karena ia mendengar suara aliran air di sana. Sebelum Lin Shao pergi, Yesi meminta bantuan untuk keluar dari pengawasan Changqi. Karena Yesi merasa sikap Changqi terlalu baik yang membuatnya jadi tak nyaman. Tapi Lin Shao sendiri juga tak bisa berbuat apapun. 我冷不冷？用他感觉吗？虽然嘛都是女人，但总归不太方便。孩子，你们在这儿等着，等他叫你们再过去。 Changqi kemudian keluar dari ruangannya dan meminta agar penjagaan Yesi tak terlalu dekat. Sementara itu, Yesi memasuki hutan seorang diri. Ia lalu menggunakan mantranya untuk mengumpulkan energi alam. Tapi tiba-tiba, Yesi merasa pusing, yang membuatnya terguling di jurang dan jatuh ke sungai. Di mana saat itu, ada Bai Yue yang tengah mandi. Yang membuat Bai Yue jadi marah karena Yesi yang terus bertingkah dan membuat pengobatannya jadi sia-sia. Walaupun Yesi juga ingin segera pulih. Bai Yue lalu asal menebak alasan Yesi ke tengah hutan. Kalau Yesi tengah ingin mengumpulkan energi alam. Yang membuat Yesi heran kenapa Bai Yue bisa tahu. Ketika Bai Yue hendak pergi, Yesi tanpa sengaja menyentuh bekas luka Bai Yue. Yang membuat Bai Yue marah karena penyakitnya jadi kambuh. 他生气还是害羞了？ Ketika kembali ke kamarnya, Bai Yue langsung minum teh yang Cuyao sedang seduh. Dan anehnya, katal-katal pada tubuh Bai Yue tiba-tiba menghilang. Lalu keesokannya, Lin Shao pergi menemui Yesi. Ia menyampaikan rencananya untuk membuat sebuah buku yang berisikan kisah Yesi yang sudah dimanfaatkan oleh Tang Huan, agar menjadi pembelajaran setiap wanita agar tak dimanfaatkan oleh pria. 这样会不会显得我很愚蠢？ Bagi Lin Shao, Yesi paling cocok untuk ini, karena Yesi merupakan orang yang paling sial. Yang membuat Yesi jadi marah mendengar itu. Ternyata Lin Shao melakukan ini dengan sengaja, untuk membuat Yesi marah sesuai permintaan Bai Yue, untuk membuat Yesi mengeluarkan emosi agar kondisinya lebih baik. 果然吵架比较有用。哎呀，他在想些什么呀？ 到底懂不懂我的心意？ Keesokannya, Changqi dapat laporan kalau Tang Huan ingin bertemu. Di sana, Changqi memberitahukan rencananya untuk menikahi Yesi ke pengawalnya. Tapi di saat itu, pengawal milik Lin Shao mendengar semua percakapan itu. Sementara itu, Yesi tengah diikat agar tidak banyak bergerak. Kemudian datanglah Bai Yue ke sana membawakan obat. 都疼得不能呼吸了，待会儿人真死了。 Yesi lalu meminta agar Bai Yue melepaskan ikatannya. Tapi ia tak bisa melakukannya agar pengobatannya tak sia-sia. Ia juga menjelaskan siapa yang mengganti pakaian Yesi, serta yang mengolesi obat ketika Yesi sedang pingsan. Dan setelah itu, Bai Yue pun memberikan obatnya. Yesi lalu menanyakan mengenai penyakit aneh Bai Yue sebelumnya. Tapi Bai Yue mengabaikan Yesi dan pergi begitu saja. Setelah itu, Bai Yue pergi menemui Cuyao dan menanyakan teh yang sudah ia minum. Tapi Cuyao sendiri juga tak tahu apapun dengan yang terjadi. 离开此地吧，我自己几斤几两我还是清楚。不过我可以。 Sementara itu, Changqi pergi menemui Tang Huan. Tang Huan menjelaskan kalau ia sebenarnya juga hanya dimanfaatkan dan membuat seolah kalau dirinya juga korban. Setelah itu, Tang Huan membeberkan beberapa rahasia ke Changqi mengenai identitas Bai Yue, serta kitab obat yang dimiliki oleh Yesi, serta kecurigaannya tentang hubungan di antara mereka. Ia juga mengajaknya untuk menyerang lembah Feng Hua untuk mendapatkan harta rahasia di sana. Ia bersedia menjadi anjing untuk Changqi, asal Changqi mendukungnya. 甘愿暗中行事，做王爷的马前卒。 Sebagai hadiah, Tang Huan berniat memberikan kotak berisikan jarum hujan badai. Tapi datang Lin Shao menghentikannya dan langsung menembakkan kotak itu dengan senapannya hingga hancur. Tang Huan yang marah pun langsung mengeluarkan pasukan yang sudah ia sembunyikan. Tapi Lin Shao tak takut dan mengancam balik, sehingga Tang Huan pun akhirnya pergi dari sana. Lin Shao sengaja tak membunuh Tang Huan karena ingin membiarkan Yesi melakukan balas dendamnya sendiri. 这天下都是本王的，
Chang Ki lalu mempertanyakan hubungan Bai Wei dan Yesi, tapi Lin Xiao juga tak tahu apapun, sehingga ia pun pergi menemui Bai Wei dan mengancamnya agar Bai Wei mengatakan yang sebenarnya, dan terjadilah pertarungan di sana. Saat itu, Yesi tengah tertidur dan terbangun karena suara pertarungan. Mengetahui Bai Wei dalam bahaya, ia langsung keluar menghentikan pertarungan. Namun di saat itu, Bai Wei terkena serangan anak panah. Ketika Bai Wei mencabutnya, Yesi juga merasakan sakit di kepalanya. Dengan kekuatan terakhirnya, Yesi berusaha untuk menyembuhkan Bai Wei. Setelah itu, Yesi pun jatuh pingsan. Para tabib kerajaan tak ada yang bisa mengobatinya dan menyarankan untuk Chang Ki menemukan kitab obat. Tapi Bai Wei membantah tentang keberadaan kitab tersebut. Chang Ki bertekad akan mencari cara untuk menyembuhkan Yesi. Bai Wei merasa ia bisa menyembuhkan Yesi, namun Yesi harus dibawa ke lembah Feng Hua karena obat-obatannya ada di sana. Bai Wei menegaskan kalau itu bukan keinginannya. Ia juga tak menjamin Yesi akan bisa pulih sepenuhnya, karena keadaan saat ini yang masih belum jelas. Yesi juga sebelumnya sudah berjanji akan tinggal di lembah Feng Hua. Jadi secara tidak langsung, Yesi saat ini adalah orang lembah Feng Hua. Lalu di luar, jenderal memberitahukan kalau para menteri meminta untuk Chang Ki naik takhta menjadi kaisar untuk menstabilkan wilayah kekuasaan. Setelah itu, Yesi pun akhirnya dibawa ke lembah Feng Hua. Sebelum pergi, Bai Wei menyarankan untuk Chang Ki tak memaksa kehendaknya dan meyakinkan kalau ia dan Yesi tak akan ada hubungan apapun, serta meminta agar Chang Ki tak bertindak impulsif di depan Yesi. Sebelum pergi, Bai Wei menanyakan pengobatan Chang Ki dan memberikan resep baru untuk penyakitnya. Sementara itu, Cuyo dan Lin Xiao tengah menunggu di tengah jalan untuk mengawal Bai Wei ke lembah Feng Hua. Di sana Lin Xiao menawarkan untuk Cuyo pergi menemui ayahnya dengan alasan kalau Lin Xiao jatuh cinta kepada Cuyo. 但叶希是个例外，我真是太佩服她了，对她心不认的样子，实在是。 Lin selalu menanyakan alasan Cuyo belum menikah. Bagi Cuyo, rasa persahabatan lebih dalam dari hubungan wanita dan pria. Dan Lin Xiao pun memahami hal itu. Kemudian, datang sebuah surat kalau Bai Wei sudah membawa Yesi ke lembah Feng Hua. Mengetahui itu, Lin Xiao berharap agar Yesi bisa seumur hidup tinggal di sana. Agar Yesi dan Bai Wei bisa menua bersama di sana. Bai Wei akhirnya sudah sampai di lembah Feng Hua. Paman Hui menyayangkan karena seharusnya saat itu Bai Wei menghentikan Yesi pergi. Setelah itu, Yesi pun dirawat oleh Bai Wei dengan dimandikan obat. Yesi pun akhirnya tersadar kembali, tapi ia langsung mengkhawatirkan keadaan Bai Wei, serta menggoda Bai Wei di sana. Bai Wei lalu mengungkit kebaikan apa saja yang sudah ia lakukan untuk Yesi. Mendengar itu, Yesi pun ingin berterima kasih, dan tiba-tiba ia mencium Bai Wei di sana sebagai tanda terima kasihnya. Lalu malamnya, Paman Hui datang membawakan obat, tapi Yesi enggan untuk meminumnya. Paman Hui menjelaskan manfaat dari kedua obat itu dan bahayanya jika Yesi terus meminta mandi obat, sehingga akhirnya Yesi pun mau untuk meminumnya. Paman Hui lalu membahas soal Bai Wei. Ia tahu kalau Bai Wei dan Yesi sudah berciuman saat mandi obat. Yesi heran, apakah ciuman tak bisa dijadikan tanda hubungan? Bagi Paman Hui, cerita dalam buku tak sama dengan kenyataan. Tapi ia bersyukur dengan kemunculan Yesi, Bai Wei jadi tampak hidup.
Paman Hui lalu menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mewarisi ketua lembah dan menjadi orang terkaya. Namun hidupnya selalu dalam kesepian dan tak ada orang yang bisa diajak untuk berbagi canda dan tawa. 一起笑谈天地。是他眼高于顶，不愿落到地。 Hingga kemudian ia bertemu dengan seorang gadis. Tapi pada pertemuan kedua mereka, pemuda itu melihat gadis itu sudah mati. Dan ketika pulang, ia menanam pohon dan mengikatnya dengan pita merah. Dengan harapan agar di kehidupan gadis itu selanjutnya tidak dibohongi oleh pria lagi. Namun setelah gadis itu bangkit kembali, ia gagal menghentikan nasib buruk yang menimpanya. Dan pemuda itu kembali menanam pohon dan mengikat pita di sana. 又亲手栽下了一盆花，又系上了一根红丝。 Setelah itu, pemuda itu terus berlatih pedang teknik mengobati, agar kelak ia bisa melindungi gadis itu ketika bangkit kembali. Dan kali ini, ia ingin menjadi orang pertama yang gadis itu lihat untuk mengubah nasibnya. Tapi gadis itu malah kehilangan ingatannya. Ia mencoba untuk menghentikan gadis itu pergi, tapi tak tahu caranya. Meski begitu, pemuda itu selalu melindunginya tanpa diketahui oleh gadis itu. 走了。这少年还没想好怎么跟姑娘开口，姑娘 Gadis itu lalu terjerat lagi dengan pria lain. Pemuda itu mencoba untuk memisahkannya tapi gagal. Hingga di hari pernikahan gadis itu, pemuda itu menanam pohon kembali, serta sudah menyiapkan hadiah untuk pernikahannya. Meski ia malah disibukkan menyelamatkan gadis itu. Lalu keesokannya, ketika Jessie keluar kamar, ia melihat pohon dengan pita yang ditanam Bai Yue. Di sana ia melihat beberapa obat yang diselipkan, yang memiliki arti berharap Jessie bisa segera kembali. Walaupun selama ini Bai Yue berkata kasar, tapi ia tak pernah menyakiti Jessie. 若是无人说破，姑娘可能永远都不知道少年。我觉得世间大部分女子都不知道这是什么意思，我也不懂。他那么 Hanya Bai Yue yang pernah melihat Jessie melewati kondisi tragis, dan hanya Bai Yue yang selalu menyelamatkan Jessie. Meski ia selalu mengatakan hal yang tak sesuai dengan isi hatinya. Dan bagi Paman Hui, Jessie selalu diberikan perlakuan berbeda. Karena itu meminta untuk Jessie membuat gerakan pertama kepada Bai Yue. 走2步就可以走到他心里去吗？我要静静，我要静静。 行， Paman Hui lalu memberikan obat dan pergi. Jessie saat itu sudah meminum satu obatnya saja. Dan berniat untuk membuang obat satunya lagi. Tapi di saat ia membuangnya, malah ketahuan oleh Bai Yue. Dan kena marah lagi oleh Bai Yue. 你自己不想治好病，还想害死花花草草是吗？好吧，我错了，我保证。 Sebagai hukuman, Bai Yue menebarkan bubuk racun ke Jessie, yang membuat Jessie tak bisa ngomong untuk sementara. Lalu malamnya, Jessie tak bisa tidur saat itu. Ia mencoba untuk membaca buku cerita miliknya. Di sana tertuliskan kalau tanaman tak memiliki perasaan. Sementara itu, Paman Hui dipanggil oleh Bai Yue. Bai Yue memberikan resep baru untuk penyakit Jessie. Paman Hui heran, padahal Jessie biasanya cepat sembuh, tapi kenapa kali ini begitu sulit untuk menyembuhkannya? Walaupun dengan kondisi saat ini, Jessie masih tetap terlihat cantik. 要我说你赶紧给人家解了得了。你不知道，算了，明天给他换个药枕。 Sebelum pergi, Bai Yue menanyakan apa yang sudah Paman Hui katakan kepada Jessie. Tapi Paman Hui tak bisa memberitahukannya dan menyarankan untuk Bai Yue mengikuti perasaannya. 妈，对不对？对吗？ Bai Yue kemudian memandangi hadiah yang ingin ia berikan ke Jessie. Baginya, menahan perasaannya saja sudah sesakit ini. Entah apa yang terjadi kalau saling menyukai. Ia merasa gagal menjadi dewa tabib, sedangkan ia tak bisa mengobati penyakitnya sendiri. Bai Yue tengah membuat obat untuk Jessie. Ketika Jessie datang, ia langsung diminta untuk meminumnya. Dan masalah racun bicara, hanya Bai Yue yang bisa mengobatinya. Jessie malah mengambil buah milik Bai Yue dan meremehkan kemampuan pengobatan Bai Yue. Tapi pada akhirnya Bai Yue memberikan obatnya. Jessie merasa sengsara tak bisa berbicara beberapa hari ini. Ia yakin kalau kekuatannya pulih bisa melawan Bai Yue. Tapi Bai Yue merasa ia lebih kuat daripada Jessie. 这话听着怎么怪怪的？
但你不要 Yesi kemudian menatap mata Baiyue dan menanyakan kebenaran tentang yang sudah Baiyue lakukan untuknya dan menganggap kalau yang Baiyue lakukan tak selalu benar. Mendengar itu, Baiyue pun jadi kesal. 他救回来的，我要是就这么死了，那些药材……白月，你给我回来！ Setelah itu, Baiyue pun melatih teknik pedangnya. Kemudian datang Yesi yang tak bisa berjalan dengan benar. Ia meminta agar Baiyue memberikan penawarnya dan mengakui semua kesalahan yang sudah ia lakukan selama ini dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. 里面想要毒死了好几只乌龟，为了毁灭证据，我就把你还有力气干这么多事儿呢？同伙是谁？我真的知道错了，我再也不敢了。你就看，接着。 Yesi mempertanyakan apakah ada racun lagi di penawarnya. Tapi Paman Hui menjelaskan kalau dari mulai Yesi dibuat bisu hingga Yesi harus melompat-lompat, semua itu untuk kesembuhan Yesi. 给他几套好看的画本补偿吧。 Lalu malamnya, Yesi memikirkan bagaimana cara agar tak menyinggung Baiyue, serta nasibnya yang menjadi seperti ini. Tiba-tiba muncul bunga merah di kepalanya. Yesi mengira kalau itu berhubungan dengan kekuatannya yang ia berikan ke Baiyue. Yesi heran kenapa bisa muncul bunga di kepalanya, yang membuat Yesi kesakitan walaupun sedikit bergerak. Ia pun ingin pergi mencari Baiyue dan meminta untuk mencabut bunganya itu. Tapi di saat itu Baiyue memainkan seluringnya dan membuat Yesi merasa sakitnya mereda. Tapi ia malah meminta Baiyue berhenti dan turun untuk melepaskan bunganya. Tapi Baiyue memperingati kalau bisa mati jika dipetik secara paksa. 摘下的话，你就会死的。那怎么办？哎，我这是在给你治病。 Yesi menjelaskan kalau ia tak sakit dan meminta agar dirinya dibuang pergi saja daripada tersiksa. Tapi Baiyue tak akan membiarkannya. Padahal Baiyue tadi ingin membantu meringankan rasa sakitnya. Tapi karena Yesi bersikap seperti itu, ia pun membiarkan Yesi di sana sendiri. Keesokannya, para murid mengerumuni Yesi dan menertawakan dengan munculnya bunga itu. Untungnya datang Paman Hui menghentikan mereka. Yesi menceritakan penderitaan yang sudah ia lalui dan meminta agar Paman Hui membantunya. Namun Paman Hui menyarankan agar Yesi terus menempel ke Baiyue. Ia yakin kalau Baiyue tak akan tega melihat Yesi menangis. 身痛在他心呐，他必须受不了啊！ 他爱站就站吧，反正这里所有的…… Yesi lalu menggerutu dengan yang Baiyue lakukan. Tapi muncul Baiyue di sana yang membuat Yesi pun berubah mengatakan hal yang baik. Yesi berjanji tak akan mengatakan hal yang buruk tentang Baiyue lagi. Hingga Yesi merengek berguling-guling di lantai. Yang akhirnya, Baiyue pun melepaskan bunga itu dan meminta Yesi untuk memakannya. Dengan begitu, kekuatan Yesi kembali meningkat. 你吹箫，不是，吹笛就吹。我怎么突然有一种醍醐灌顶的感觉啊？ Kemudian, Yesi langsung mencoba kekuatannya dan merusak pohon kesayangan Baiyue. Baiyue menjelaskan meningkatnya kekuatan itu karena bunga obat itu. Yesi ingin diberi bunga obat itu lagi agar kekuatannya kembali pulih, sehingga bisa segera balas dendam ke Sekte Tang. Karena Yesi ingin balas dendam dengan kekuatannya sendiri. Tapi Baiyue tak akan membiarkan Yesi pergi, karena hanya akan menimbulkan masalah lain saja. 我还是不会手软的。我没有以为，毕竟放眼整个江湖，你仇家太多了，自找麻烦。还有， Setelah itu, Yesi mengumpulkan energi alam. Dengan begitu, rambutnya kembali menjadi hitam, dan ia mendapatkan bunga ginseng miliknya kembali. 不过这个千藤万苦花还真是挺有奇效的。 Yesi memikirkan kenapa bunga miliknya bisa masuk ke tubuh Baiyue. Ia merasa hal ini berhubungan sama luka yang ada di punggung Baiyue. Karena itu ia ingin menyentuh kembali luka itu. Sebelum itu, Yesi pun membaca buku ceritanya dan tertulis mengenai kerinduannya terhadap seseorang. Dengan kekuatannya yang pulih, Yesi bisa mengembalikan pohon kesayangan Baiyue ke kondisi semula. Di luar kamar Baiyue, ada lampu lampion di sana yang mengingatkan akan pertemuan pertama Yesi dengan Baiyue yang ingin ketika ia kembali ada lampu yang menunggunya di rumah. Kemudian, Yesi datang menemui Baiyue. Ia bisa kembali pulih berkat bunga obat dari Baiyue. Ia lalu mengambil pita di depan Baiyue dan langsung mengenakannya. Yesi tahu
kalau benda itu adalah hadiah yang sudah Bai Wei siapkan. 丝之酒，并非寻常之物。要不然这上面怎么还会有个锡子？ Yesi menjelaskan kalau Paman Hui sudah mengatakan banyak hal yang membuat Bai Wei marah dan ingin menghajar Paman Hui. Apalagi Yesi percaya dengan kata-kata Paman Hui. Yesi pun menghentikan Bai Wei, tapi sebagai gantinya, Yesi akan dihukum. 想好好跟你表个白，你却让我去抄清心经。 Yesi kemudian pergi ke ruangan obat. Ia tahu kalau Bai Wei suka berpura-pura. Ia lalu meracik beberapa obat bersama yang memiliki arti aku menyukaimu jika obat itu digabungkan. 五味子，心仪。 Tapi tiba-tiba datang Yang Ke mengambil salah satu obatnya, sehingga kata-kata yang ingin ia sampaikan tidak lengkap. Yesi pun kembali meraciknya, dan di saat itu Bai Wei datang ke sana. Yesi beralasan kalau ia ingin obat karena tidak bisa tidur memikirkan Bai Wei terus. Yang membuat Bai Wei di sana jadi tersipu malu. 我跟你说真心话，你当玩笑是吧？那你药还真是不能量。走了。 心月无缺。 Malamnya, Yang Ke pergi menemui Bai Wei dan memberitahukan kalau Yesi tengah mabuk saat ini. Yesi meminum arah yang ia curi di salah satu pavilion, dan saat itu ia sudah mabuk berat. 可真是人世间最香醇的酒。 Tiba-tiba, Yesi hampir terjatuh karena tak bisa berjalan seimbang. Untungnya datang Bai Wei ke sana tepat waktu menangkapnya. Bai Wei pun langsung mengomeli karena Yesi malah mabuk-mabukan. Yesi berjanji akan mengganti rugi dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Yesi meminum arak hanya ingin menjernihkan pikirannya. 喝酒可以。酒量这么浅，也不怕醉死。 Yesi lalu merasa kalau tubuh Bai Wei dingin saat itu, sehingga ia membuat Bai Wei menyentuh tubuhnya yang hangat. Sebelum akhirnya Yesi jatuh tertidur di pangkuan Bai Wei. Bai Wei kemudian membawa Yesi ke kamarnya. Ia kemudian memberikan obat untuk Yesi, agar Yesi bisa mengurangi kondisi mabuknya. Tapi setelah itu, Yesi malah tak membiarkan Bai Wei pergi. Ia merasakan detak jantung Bai Wei yang berdegup dengan kencang. Ia berniat ingin melakukan apa yang ingin ia lakukan selagi mabuk. Tiba-tiba, Yesi langsung menyentuh luka pada tubuh Bai Wei, yang membuat Yesi bisa mendapatkan ingatannya kembali di masa lalu. 把一半根须给了你，重新醒来时也是这个原因吧？ Di saat itu, Yang Ke cemas mendengar teriakan Bai Wei di luar. Tapi Paman Hui menjelaskan kalau hal ini bagus untuk mereka berdua. 我估计也出不来了。 Bai Wei merasakan gatal yang hebat di tubuhnya. Yesi berniat membantu menyembuhkannya, tapi Bai Wei malah marah ke Yesi. Untungnya datang Paman Hui ke sana menghentikan mereka. Setelah itu, Bai Wei memakan salah satu obat di sana, dan tiba-tiba rasa gatalnya menghilang. Ia pun jadi tahu cara untuk menghilangkan rasa gatalnya itu. Lalu keesokannya, Yesi memikirkan puisi dari ingatan masa lalunya. Tak lama kemudian datang Yang Ke ke sana. Dari sana Yesi bisa tahu keberadaan Bai Wei saat ini. 怪不得到处都找不到，原来在浮屠塔。 Yesi kemudian menemui Bai Wei dan memberitahukan mengenai sebuah puisi dari ingatan masa lalunya, di mana puisi itu tertulis di peti giok di dalam ruangan rahasia. Tapi Bai Wei tengah enggan mengobrol bersama dengan Yesi. 难道没有见过月冠上的字吗？ Yesi yang penasaran pergi ke ruangan rahasia Bai Wei dan mencari tahu sendiri mengenai peti giok tersebut, dan yakin kalau ada makam kuno di lembah Feng Hua. Hingga datang Bai Wei dan membenarkan kalau lembah Feng Hua sebenarnya makam. Namun makam kuno itu saat ini tengah disegel karena kejadian masa lalu. 发生了意外，所以就被封禁了。 那你以前去过那个金地吧？你记不记得有个姑娘她？ Tiba-tiba terdengar suara ledakan di sana. Yang Ke menjelaskan kalau orang persilatan datang menyerang. Yang Ke meminta untuk Yesi dan Bai Wei segera pergi menyelamatkan diri. Paman Hui menjelaskan kalau yang datang adalah tangguhan, dengan dalih kalau mereka datang untuk menegakkan keadilan. Yesi menyalahkan diri sendiri dengan yang terjadi. Tapi meski tanpa tangguhan, hal ini juga pasti akan terjadi. 杨可他也 Lembah Feng Hua sudah bersiap untuk kondisi seperti ini. Sesuai aturan lembah, mereka hanya bertarung kalau sanggup saja. Karena itu, solusi saat ini cukup membawa benda-benda berharga dan kabur, dan sisanya akan dibakar.
Bayu dan Yesi kemudian bertemu di luar dan langsung mengajaknya pergi lewat jalur rahasia. Di saat itu tangguhan dan lainnya sudah datang menyerang. Yesi khawatir jika terjadi sesuatu dengan Paman Hui dan lainnya. Tapi Bayu yang minta agar Yesi tak perlu khawatir. Bagi Yesi, mereka semua sudah seperti keluarganya sendiri. Ia menyalahkan semua ini karena kedatangannya ke lembah. Tapi Bayu yang menjelaskan kalau semua harta itu tak penting baginya. 我只是在想，该如何补偿你。开玩笑的，我一个大男人在这儿，还轮得到你姑娘家住？跟紧我。 Setelah itu, akhirnya mereka bisa keluar. Yesi menanyakan apa maksud tindakan Bayu yang menyelamatkannya selama ini. Bayu tak memiliki maksud apapun. Ia melakukan ini hanya karena ingin melakukannya saja. 你等着，我烤的鸡可好吃了。 Setelah itu, Yesi memanggang ayam dengan pedangnya. Ia tak peduli bagaimana caranya, yang penting enak. Tapi bagi Bayu Wei, rasanya masih kurang karena tak menggunakan bumbu apapun. 我这是在教你。 Lalu malamnya, Bayu sudah menyiapkan tempat untuk mereka tidur. Yesi merasa wajah Bayu terlihat pucat karena kedinginan. Bagi Yesi, dingin tak berpengaruh pada dirinya, namun berbeda dengan hatinya. Semua itu karena ada yang menghangatkan hatinya. Bagi Bayu Wei, manusia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Namun Yesi menyangkalnya karena hubungannya dengan Bayu Wei saat ini sudah lebih baik daripada saat bertemu dulu. Bayu Wei menjelaskan kalau dulu ia selalu ingin mencari gadis yang sudah menyelamatkannya. Tapi kini ia sudah tak perlu melakukan itu lagi, karena gadis itu sudah berada di sisinya. Yesi kemudian memberitahukan soal rahasia dirinya yang berhubungan dengan benda miliknya yang berpindah ke tubuh Bayu Wei. Bayu Wei akhirnya mengerti dengan yang terjadi, alasan kenapa gatal itu muncul, dan juga kenapa ia bisa pulih dengan cepat. Karena itu ajaib, Bayu meminta agar Yesi membiarkannya. Bayu juga tak peduli siapa jati diri Yesi. Baginya, Yesi tetaplah Yesi. 我其实早就想跟你说这些话了，但以前的你也很气。 Yesi lalu menjelaskan perasaannya ke Tang Huan hanyalah kasihan. Bayu meminta agar Yesi tak sembarangan peduli ke orang, karena ada beberapa orang yang tak tahu balas budi. 为何遇到的男人都名字带木吗？ Kemudian, Bayu memberikan tusuk rambut untuk Yesi, dan Yesi meminta Bayu memasangkan untuknya. Yesi heran kenapa Bayu malah membawa barang itu. Ia merasa tusuk rambut itu takkan bisa dibeli dengan harga berapapun. Bayu lalu menjelaskan kalau dulu Yesi juga memiliki tusuk rambut seperti itu. Namun bagi Yesi, yang terpenting adalah saat ini. Keesokannya mereka diikuti oleh seekor lembah. Bayu menyadari kalau itu milik Siti Lima Racun. Sepertinya mereka mengincar kitab obat bualan Yesi, yang dianggap oleh orang dunia persilatan penting. Tak lama kemudian, datang segerombolan lebah. Yesi kali ini maju dan mengeluarkan palu kayu yang dapat mengeluarkan api yang besar. 居然能凭空生出这么大的火！ 这都是上天的恩赐。 Setelah itu, Yesi menggabungkan tusuk rambutnya dengan palu kayu itu dan minta Bayu Wei memasangkannya lagi. Yesi bertekad akan mengorbankan dirinya demi melindungi Bayu Wei. Tapi Bayu meminta agar Yesi tak mengatakan hal itu dan tak perlu memaksakan diri karena baginya tak ada seorang pun yang senilai dengan pengorbanan Yesi. 你放心，我命长得很。眼下我们 Bayu Wei dan Yesi lalu melanjutkan perjalanannya. Bayu Wei merasa kemampuan Yesi juga akan ada batasnya. Karena itu meminta agar Yesi tak sembarangan menggunakannya. Tak lama kemudian, datang orang-orang Sekte Lima Racun menghadang, dan jadilah pertarungan di sana. Yesi terpaksa menggunakan kekuatannya karena Bayu Wei terluka. Melihat itu, para pendekar merasa Yesi semakin kuat dan yakin kalau itu semua karena efek kitab obat. 不会真的是妖吧？你是不是傻了？ Bayu Wei kemudian dirawat lukanya oleh Yesi. Tapi Bayu Wei malah memarahi Yesi karena menggunakan kekuatannya di depan orang lain. Namun Yesi tidak peduli lagi. Yesi menanyakan obat apa yang perlu ia cari. Tapi Bayu Wei merasa hal itu sudah terlambat dan ia akan segera mati. Yesi heran kenapa Bayu Wei yang kuat bisa terluka. Namun Bayu tak memberikan penjawaban yang Yesi inginkan. Dengan kekuatannya, Yesi memaksa racun pada tubuh Bayu Wei untuk keluar. Ia bertekad selama Bayu Wei masih hidup, ia pasti akan bisa menyelamatkannya. 我都能救。
Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Baiyue bisa selamat dari racun itu? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Jika tidak suka, sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.